ikutin program Beduk Ramadan dari Federal Oil. Caranya sambangin aja langsung account Instagram federaloil_id buat kamu. Nah, kalau kamu beruntung, kamu bisa nonton MotoGP langsung di Mandalika. Kalau dengan hoki, siapa? Kalau hoki Dengan siapa? sama saya. Nggak ada yang mau ikut. Ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Dengan Marquez Brother. Jadi lu bisa ke Mandalika, bisa ketemu Marquez Brother, bisa foto bareng. Kalau beruntung, kalau nggak beruntung, ketemunya saya. Ya. Ya. Kalau sama Satar, dapat foto dibayar pula. Ya, taruh. Yang biru sama Alex Marquez, yang merah. Sama Alex Marquez. Oke. Ya, itu merah benar. Itu merah benar. Nanti saya kasih tahu kenapa dia merah. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Yang udah nggak ditahan-tahan orang nih udah baku hantam di Oh Instagram. pasti. Tapi aku tulis sesuatu di sini, tapi saya harus baca karena apa namanya bahasa Indonesia enggak, itu ingat-ingat kata kayak begitu susah. Aku tulis bahasa Itali, diterjemahkan. Diterjemahkan. Pakai bahasa Indonesia. Oke. Guys, diburu, dikelilingi, terlindung dan terserang, Gua aja nggak paham dia ngomong apa. ditargetkan dan dikagum, dikalahin dan kalahin. Siapa itu? Peko. Iya dong. Peko? Iya dong. Kan tahu. Oh jatuh. Sampai jatuh semuanya jatuh. Iya. Kemarin jatuh. Kacamata jatuh. Ya, silakan. Wah, ini dia. Ada yang baru ya? Baru. Oke, lanjut. Ngerti nggak kenapa? Karena kan dia the world champion dong. Iya. Kan 2 kali juara dunia. Betul. Berturut-turut kan? Iya. Jadi kan diburu. Benar nggak? Sama Iya. semua yang lain. Iya. Tapi kan dihormatin juga. Hormatin nggak kira-kira kemarin? Enggak juga sih itu, enggak. Iya, enggak lah, dihormatin lah pasti. Yang jelas apa yang terjadi kemarin? Itu pertama kali dari tahun lalu. Tahun lalu dia keluar dari Portugal dengan menang sprint race, dengan menang main race, dan leading the championship of MotoGP. Oke. Tahun ini enggak, bro. Enggak. Tahun ini keluar dengan sprint race yang sangat bisa dibilang bikin kecewa karena dia leading di depan. Melebar. Kelihatan banget bahwa motornya itu sebetulnya itu sempurna, tidak ada masalah sama sekali, tapi di braking dia bikin kesalahan. Braking terlalu dekat sampai keangkat roda belakang, nggak bisa dikontrol, dan dia belanja. Kenapa terjadi kayak begitu? Karena dia bilang bahwa kan makin lama makin bensin kan dihitung di dalam tank. Iya, makin sedikit. Makin lama makin sedikit, jadinya makin enteng belakangnya. Karena guys, harus tahu bahwa tank bensin itu di motor sini. bukan di situ, Di sini. tapi di bawah sini di bagian belakang. Jadi kalau makin turun, makin enteng, brake terlalu dalam, belakangnya jadi enteng. Betul nggak bro? Betul. Nggak bisa dikontrol, itu kesalahan besar. Menurut saya ya, seorang 2 kali juara dunia. Dan kesalahan itu dia bayar dengan harga mahal bro. Kenapa? Nomor 1 karena dia harus lihat GP 2023 di depan dia. Warna biru muda itu. Dan Federal Oil. Motor tua, di depan semua motor baru loh. Yang paling mengerikan itu apa? Itu namanya yang di depan dia dengan GP 2023 itu adalah seorang namanya Marc Marquez yang selesai sprint race di urutan 2 dengan fight yang terakhir cuman terakhir karena fightnya kemarin nggak banyak sih. Rada boring. Nanti kita bicara soal race dan kenapa ini semua. Dengan fight yang paling menarik kemarin di sprint race antara Marc Marquez dan Jorge Martin. Nah itu juga sebentar. Take dan overtake. Iya. Ya, dengan keberanian Marc di tikungan nomor 5, di mana dia bisa masuk
bagian depan motor seperti waktu dia bawa Honda. Honda kan paling kuat di bagian depan dulu kan. Oh iya. Dia cara memasuk motor untuk overtake Jorge Martin sama. Tapi sekarang Honda juga paling kuat, tapi Iya. pindah ke bagian belakang. Jadi semuanya ada di belakang. Ada di belakang. Dan dia itu menang dengan GP23. Kenapa saya maksa bilang GP23? Karena bedanya antara GP24 sama 23 itu jauh, bro. Di straight kelihatan banget. Itu kelihatan banget. Di akselerasi, di straight. Jadinya di mana Mark bisa kembali fight? Di braking sama di tikungan yang teknikal. Yang luar biasa yang seperti cuman di Portimao ada. Up and downhill. Ya. Dan itu yang bikin Pecco sebetulnya sangat emosional. Ya, bisa dibilang beremosi. Apalagi aku mau langsung bicara soal itu karena semua orang di rumah pasti tunggu saya bahas soal accident. Karena itu accident antara Marc Marquez dan Pecco Bagnaia. Tapi saya mau lihat dari perspektif yang berbeda. Kenapa saya bilang accident? Accident tapi ya race accident tapi pokoknya kalau seorang Marc Marquez warna merah bro, dia tuh bandera merah. Kalau bandera yang mana yang binatang keganggu kalau lihat warna merah? Itu biasanya kambing, domba, Banten. Jadinya diapain? Coba jadi. Bukan kambing, guys. Jadi si Mark ini benar tuh tadi kamu warna merah. Kalau ada, apalagi anak buahnya Rossi. Oh iya, selesai. Kalau mereka lihat warna merah seperti yang di Augusta ini. Tapi dia di belakang. Atau gas-gas. Nanti aku cerita kenapa merah gas-gas. Iya, okay. Ada semuanya yang nyambung. Mereka itu nggak bisa terima. Apalagi Pecco Bagnaia. Di sprint race udah dikalahin. Ya dibilang, ya tapi saya bikin kesalahan sendiri. Iya, kenapa? Karena kamu under pressure. Karena kamu late break. Yeah. Karena kamu nggak hitung bahwa bensin turun. Dan dia bilang, Pecco tuh itu sangat-sangat aku hormatin karena dia itu sangat jujur. Dia bilang kesalahan bodoh. Bodoh sekali dari saya sendiri. Tapi tetap kesalahan itu karena under pressure tetap aja. Kenapa? Karena di belakang ada pasukan Ducati yang lain yang datang. Apalagi yang warna biru muda. Yeah. Dan pasukan apalagi ada Jorge Martin. Yeah. Ya. Karena itu rival semua, bro. Semua. Rival itu tahun ini banyak. Makanya dia lihat merah, oke lah. Marc Marquez masuk dan pasti Marquez lebar. Karena masuknya ya Marquez dengan speed. Ekspektasi Marquez dan ekspektasi saya juga bahwa itu Pecco nggak masuk kembali. Meskipun ada space memang untuk tapi masuk. Tunggu dulu. Tapi kalau kamu masuk, kemungkinan besar bahwa Mark tutup. Apalagi dia punya kelebihan untuk masukin depannya dengan cara ala Honda dulu. Yeah. Itu kemungkinan tabrak pasti ada. Oke lah, Pecco nggak bisa lihat karena Pecco lihat apex. Dan Mark itu orang bilang yang bisa lihat Pecco itu Marquez. Guys, kalau kalian nggak pernah balap, itu di dalam satu split of a second, artinya dalam waktunya yang sangat singkat, itu terjadi semua. Mark itu nggak mungkin expect juga. Dia bilang, aku nggak expect Pecco langsung masuk. Karena kalau kelihatan dari belakang juga, kalau Pecco itu pula masuk, itu dia lebar sekali. Karena dia apex di mana, Pecco maunya majunya di mana. Yeah. Dan Marquez mau cari apex. Betul nggak? Yeah. Meskipun dua-duanya telat. Kenapa itu sangat bodoh? Nomor satu, karena dua-duanya kehilangan poin. Nomor dua, Pecco itu nggak harus mikirin cuma Marc Marquez. Ada satu calon yang lebih berpotensial untuk jadi juara dunia adalah Jorge Martin. Dan hari itu Jorge Martin lagi leading. Dan sempurna banget. Dan hari itu seorang Enea Bastian ini lagi di depan. Di mana mau tahu nggak mau tahun ini Enea Bastian ini adalah salah satu calon juara dunia juga. Dan kamu tahu sendiri tahun 2022 juga fight-nya
dengan Peko sampai kita di Sepang lihat sendiri. Sampai ngamuk-ngamuk ya. Ya itu, makanya saya bilang kamu jangan cuma lihat bendera merah ini satu. Karena tujuannya juara dunia adalah jadi kejuaraan untuk 3 kali. Iya. Tahun lalu saya pernah bilang apa, bro? Aku pernah bilang bahwa semuanya udah bilang Peko Bagnaia legend. Dan saya sendiri bilang belum legend. Dia legend kalau baru bisa kalahin Mark. Kalau baru bisa jadi juara dunia tahun ini, di mana rivalnya itu bukan cuma Mark doang. Jorge Martin pasti, bro. Dia dari pengalaman tahun lalu. Dia kecewa banget tahun lalu nggak bisa di juara dunia. Tahun ini dia akan lakukan apapun bisa dilakukan untuk jadi juara dunia. Enea Bastianini dari 1 tahun yang buruk seperti kemarin, dia tuh pengen banget dikonfirmasi kembali di Ducati. Untuk lakukan itu dia harus perform. Dan sebagai fakta tambahan, Bastianini di saat dia duel 2022 melawan Peko, dia selalu menang duel. Betul. Head to head ya. Dan selain itu ada juga lah seorang Marc Marquez yang baru naik di Ducati, baru pegang motornya, dan di round kedua dia di sprint race sudah selesai itu. Oke lah, itu salah satu rival, tapi bukan main rival menurut saya. Makanya saya bilang untuk cuman kita bicara oke lah, itu sebelum Viñales punya technical failure, itu kita bicara posisi 5-6 atau 4-5. Bedanya apa? Cuman 1 poin. Kalau Peko juga selesai dengan Mark karena Mark pasti akan overtake. Itu dia sementara ini kalau selesai race itu beda sama Jorge Martin cuma 5 atau 6 poin. Iya. Sekarang ini beda 30 poin lebih. Dan dia jauh loh. Jauh. Ada Binder, ada Bastianini ya, di tapi depannya. Bro, masih panjang ini ya. Iya. Ini masih panjang. Kita nggak bisa berdiskusi. Tapi kesalahan ini penting. Kita udah ingat juga bahwa Peko Bagnaia itu di tahun 2022 dia minus 91 poin dari Fabio Quartararo, tapi dia bisa kembali dan jadi juara dunia. Tahun lalu dia bisa fight sampai race terakhir dan jadi juara dunia. Tapi tahun ini adalah tahun beda loh. Yang beda, tahun di mana setiap poin itu berharga banget. Dan untuk Marquez juga sama. Karena kalau Marquez nggak jatuh, sekarang ini dia mungkin ada di posisi 2-3 di championship ini. Betul. Dan di mana race berikutnya adalah di Amerika. Di mana dia biasanya raja. Dan ada satu raja lagi, Bastianini. Bastianini di tahun 2022 dengan si biru, dia jadi juara di sana. Jadinya, ya Mr. Peko, hati-hati. Mr. Peko hati-hati. Dan satunya lagi yang saya kemarin gak suka lihatnya, ya bro. Aku orangnya bicara yang pak adanya ya, jangan dibenci sama orang Marquez atau sama orang Peko. Menurut saya itu race accident. Menurut saya bagus sekali race direction pertama kali panggil 2 pembalap sama tim manager untuk diajak diskusi. Dan dua-duanya ambil keputusan bahwa race accident dan nggak ada penalti, meskipun Peko punya pikiran sendiri di mana dia pikir bahwa Mark yang salah, di mana Mark pikir bahwa Peko harus tunggu dan salah. Tapi pokoknya race direction ambil keputusan untuk panggil dan berdiskusi. Itu udah bagus, bro. Itu udah bagus. Tapi yang satunya yang bikin saya sebetulnya mikir juga adalah bahwa Marc Marquez itu adalah benar-benar 8 kali world champion. Apa bedanya? Dia jatuh, dia angkat motor, dan dia bawa sampai selesai race. Iya. Itu artinya apa? Dia hormatin sponsor, dia hormatin tim. Dia itu adalah true champion. Yang lainnya angkat motor, naik motor, dan marah-marah balik pit. Itu nggak benar. Itu yang saya lihat. Yang bikin saya benar-benar mikir. Oh, aku jatuh nggak apa-apa. Aku usahakan. Dan dia selesai di posisi 16. Oke lah, dia nggak dapat poin. Hampir. Oke lah, Zarco terlalu jauh. Tetapi dia usahakan, dia coba, karena di dalam 3 lap itu kamu nggak tahu apa yang terjadi. Ternyata ada yang terjadi. Iya. Seorang Maverick Viñales juga. Apa? Seorang, ya, you never know.
Satu kali lagi jatuh atau ada masalah lagi, you bisa selesai posisi. 1 poin, 1 nilai itu berharga di banget. championship ini berharga banget. Karena kalau kita ingat tahun lalu, mereka fight sampai race terakhir dengan beda poin, cuman sedikit banget. ya kan? Jadi saya berharap bahwa juga Gigi Dell'Igna adil. Dalam artinya bahwa kenapa saya bilang GP23 ini jauh sekali daripada GP24. Kamu jangan lihat Marc Marquez. Kenapa bro? Dia kasih lebih daripada yang seharusnya karena itu namanya Marc Marquez. Iya. Dia selalu punya sesuatu yang lebih. Kamu lihat di mana Fabio Di Giannantonio, di mana Marco Bezzecchi, di mana Alex Marquez selesai kemarin. Di Giannantonio sama Alex lebih dari 30 second atau 30 second loh dari Jorge Martin. Seorang Bezzecchi itu 9 second lebih dari itu. Artinya di mana? Dan mereka punya masalah dengan GP23 selain Alex mungkin. Tapi Bezzecchi juga selalu komplain bahwa motornya ini sangat beda daripada yang sebelumnya. Karena yang sebelumnya misalnya bisa brake sampai apex tanpa ada masalah. Dan bisa buka throttle. Kalau ini itu nggak bisa dilakukan itu. Jadi harus lebih pakai rolling speednya daripada stop and go. Cara membawanya dia bilang masalahnya bukan motornya, masalahnya adalah di saya belum beradaptasi dengan sistem ini. Sama dengan Bastian ini sebelumnya. Jadi saya lihat saya lihat Marc Marquez. Dan saya lihat mereka. Dan saya lihat di situ bahwa bedanya antara GP23 sama GP24 itu jauh. Dan saya berharap bahwa Gigi Dell'Igna juga nanti pertahanan championship kalau Mark memang masih perform kabinnya dibantulah sedikit. Enggak, jadi sebenarnya enggak juga, enggak semuanya. Coba lihat Morbidelli itu masih San Mori kok. Enggak beda tapi beda. Ini enggak bisa dibanding bro. Ini beda kasus. Beda, dia enggak pernah tes, dia enggak pernah ini, dia baru beda lah bro. Jangan ini dia punya masalah sendiri pribadi. Masalah berat ini. Kita bicara pembalap yang strong dengan motor yang perform tapi nggak se-perform yang dan bedanya nggak Morbidelli itu beda cerita. Dia kemarin juga dapat 1 menit loh. Kamu tahu nggak ada Jose Mourinho kemarin. Iya. Dia waktu pakai checker flag itu dengan tangannya waktu Jorge Martin lewat dia harus tunggu 1 menit begini terus sampai Franco Morbidelli lewat. Ini jahat, sorry guys. I'm joking. Tapi memang Morbi lagi dalam bermasalah sih. Lagi kasihan Morbidelli. Lagi masalah. Oke. Sekarang saya mau bicara khusus tentang Martin, bro. Kalau Pecco sama sudah ya, cukup. Gak usah panjang lebar. Bulan puasa jangan berantem. Ya kita kan mau tunggu masih lama, masih panjang, masih ada 20 race. 20 kali 2 19. 40. Nah, kayaknya Kazakhstan jadi loh. Jadi ya? Jadi Kazakhstan jadi kayaknya. Jadi. Tapi kan Argentina nggak jadi. Ya Argentina nggak jadi, tapi mereka mau masukin kalau nggak salah itu Hungaroring atau apa lah itu apa nama. Pokoknya kayaknya tetap kayaknya ya sampai kita nggak tahu nanti. Martin itu bro siap. Martin itu udah punya pengalaman banyak di MotoGP. Martin itu udah pernah jadi juara dunia di Moto3. Martin itu udah tahu bahwa tahun ini nggak mau bikin kesalahan yang tahun sebelumnya dan sampai sekarang sempurna. Di sprint race kalah Marquez atau overtake dia ya udah dia terima. Selesai di posisi 3 meskipun rada marah. Tapi dia siapin race ala Pecco di Qatar. Pokoknya di MotoGP ini dengan aerodinamik ini dengan masalah pressure ban depan, kamu harus start dari depan dan kamu harus lap pertama selesai di depan. Kalau kamu lakukan itu, ya itu selesai. 60-70% dari kerjaan kamu udah selesai karena di depan itu dapat angin bebas, gak ada motor yang lain, pasti ban pressure gak naik dan tinggal dengan motor yang seperti Ducati GP24 itu yang sangat beautiful dan sempurna dan masih paling bagus di MotoGP ya tinggal dengan kelasnya, talenta yang Jorge Martin sendiri dengan pengalamannya yang sekarang dia dapat di mana dia nggak bikin kesalahan yang stupid. Itu Jorge Martin itu kemarin sempurna loh bro. Kenapa saya bilang sempurna? Karena dia itu selalu di babak pertama bisa dibilang balapan dia memanage ban, tapi dengan gapnya yang cukup
Dan dia kontrol gap itu. Kalau yang lainnya mendekati sedikit, dia di lap berikutnya menjauhin lagi. Kalau nggak ada yang dekat, dia tetap pace-nya yang tersebut. Sampai terakhir, di mana dia bikin gap sedikit lebih dan selesai race di depan dan menang. Dan leading championship 60 poin di Portugal. Hati-hati Jorge Martin. Hati-hati. Hati-hati banget karena kalau seorang sesempurna begitu bawa motor dan masalahnya Martin itu apa? Bukan masalahnya. Kelebihan Martin itu apa, bro? Ini lapar. Eksplosif ya. Oh, yang saya mau bicara yang kurang lapar menurut saya atau kurang percaya diri menurut saya dari Enea Bastianini. Enea bagus banget kemarin. Oke lah dia bikin kesalahan di sprint race. Kenapa? All shot device depan tuh nggak turun. Kamu tahu kan untuk bikin turun itu harus rem keras dengan depan sebelum finish line. Supaya dia turun. Kalau kamu lihat di sprint race kan semuanya udah turun. Dia sendiri yang masih tegak dan dia mencoba untuk turunin tapi udah nggak bisa lagi. Waktu dia start itu kan start ala zaman dulu. Sampai Willy yang lainnya semuanya ke depan. Jadi kalau udah di belakang ya udah jadi nervous, udah jadi kesel, udah karena kalau terjadi sesuatu yang seperti itu yang bikin pasti kamu nggak tenang dan bawa motor nggak. Makanya waktu di main race kalau kamu lihat waktu dia datang di start position itu dia pencet rem depan 2 kali sampai keras banget sampai bagian depan turun. Di situ dia cuman fokus. Dia cuman fokus untuk selesai di podium dan fokus untuk punya strategi ala Bastianini di mana biasanya di babak kedua dia kan very pintar sekali untuk memanage ban dan tapi kali ini nggak bisa. Terlalu jauh. Karena nggak bisa. Bukan cuman itu karena Martin juga udah pintar. Udah tahu caranya untuk memanage ban ini. Jadi Bastianini kalau mau jadi juara dunia tahun ini dia berpotensial tapi harus sedikit lebih agresif dan harus sedikit lebih percaya diri dan harus sedikit dia tuh terlalu kalem orangnya. Enggak. Udahlah lihat di Martin di depan you fight, you have Viñales you fight. Tapi ya kalau kamu consider bahwa tahun sebelumnya di sini seorang Enea Bastianini celaka berat dan dia selama 3 bulan bisa dibilang absen dan balik dengan sekarung masalah. Hari ini keluar di Portugal dengan posisi klasemen sementara di posisi ketiga ya beda. Di track di mana cedera kamu bisa keluar dengan pole position jangan salah lap record dan podium kedua ya jadi oke. Tapi kita tahu Enea, dia bisa lebih dari begitu. Oke? Maverick. For me, Maverick top. Kemarin top banget, bro. Iya. Kemarin top banget. Kamu nggak bisa bilang apa-apa. Antara hari Kamis sama hari Jumat malamnya, dia punya virus di perut. Sampai dia harus belok balik dari kamar mandi terus. Mencret. Ya. Aku nggak mau bilang, tapi ya lo yang bilang. Dia punya masalah. Dan sampai hari Jumat timnya nggak mau sebetulnya dia turun di P1 karena itu dia sangat pucat mukanya. Ya karena bisa dehidrasi. Ya dehidrasi dan segala macam dia pakai mask. Ya lihat kan. Tetapi Maverick bilang enggak, aku harus turun, aku harus coba. Dengan dia start masalah weekend dengan physical condition nggak bagus di sprint race dia bisa menang. Nah guys, oke, Pecco bikin kesalahan tapi Maverick top ya. Ya, dia menang dengan cara sangat halus. Dia membawa Aprilia itu dan kalau dilihat Maverick bawa motor di tikungan itu beautiful, bro. Kamu nggak pernah lihat dia sliding atau dia enggak. Motornya diam sekali, pam, sempurna, beautiful. Dia menang dan dia adalah salah satu rider ini di zaman ini yang menang cuman di MotoGP dengan 3 merek yang berbeda. Iya. Dia juara dengan Suzuki, dia juara dengan Yamaha dan dia juara dengan Aprilia. Oke lah, orang bisa bilang ini cuma sprint race. It's a matter of time. It's a matter dan sprint race itu namanya race juga loh. Itu race. Mau dibilang apa? Ada poin juga. Ada poin juga, jadi berarti race. Jadi dia yang lainnya yang bisa menang dengan 3 brand yang berbeda siapa? Rins, tapi belum. Kalau tahun ini Rins misalnya, nanti misalnya di US siapa tahu karena Rins itu juga suka. Ya, Rins kan udah pernah juara dengan Honda, udah pernah juara dengan Suzuki. Kalau misalnya juara dengan Yamaha sama kayak Maverick. Iya. Satunya lagi siapa? Jack Miller. Iya.
tinggal juara dengan KTM, tapi dia dengan Honda udah juara, dengan Ducati udah juara, tinggal ini ya. Jadi sesuatu, menurut saya sesuatu. Marc Marquez sama Valentino Rossi itu nggak pernah. Nggak, itu sesuatu ya, yang beda banget. Itu beda banget. Maverick Viñales sempurna di sprint race, dia pantas jadi juara dan sempurna di, tahu nggak, dia punya technical problem di gear 6 suka masuk dan nggak masuk. Kalau gear 6 nggak masuk di lurus panjang sepanjang itu, tenaga hilang. Itu tenaga itu, makanya dia ada 2 tenths, 3 tenths of a second kadang-kadang dari Jorge Martin karena masalah itu. Dan masalah itu ada dari lap awal katanya. Sampai makin lama pasti makin dol jadinya. Terakhir ngapain? Waktu hilang gigi, neutral masuk. Kalau neutral masuk gak ada traksi, nggak bisa lakukan engine brake, nggak bisa masuk tikungan, nggak bisa tikung, dia out sampai dia gas lagi, coba-coba masuk gear, tiba-tiba kunci dan high side. Mau dibilang apa? Nggak bisa dibilang apa-apa sama si Maverick. Mana Aprilia, Massimo Rivola minta maaf. Tapi Aprilia harus maju bro, karena motornya udah sempurna, motornya udah bagus banget. Tapi dia nggak bisa selalu punya technical failure di dalam satu season. Ini ingat kita waktu di zaman Espargaro, yang gasnya nggak bisa kebuka, lagi penentuan seri. Betul. Ini berkali-kali Aprilia ini yang membuat lu bisa juara balapan, tapi nggak bisa juara dunia ya kayak gini. Ya. Hal sederhana. Makanya saya bilang Aprilia harus step up juga. Kalau Viñales memang, karena ini dia di klasmen sementara ke berapa ya dia, ke aku lupa, nanti masih kita top cek. 10 tapi masih No, ke top 10. Dia tuh di depan loh bro, lumayan loh. Nanti aku cek. Pokoknya dia perform. Pokoknya dia ada, kalau motornya dia bilang bahwa dia ketemu kuncinya sama tim sesuatu di mana dia setiap weekend sekarang terasa motornya sempurna untuk dia. Kita tahu Maverick, tapi sampai sekarang kita tunggu aja nanti di Austin. Dia bilang di semua track dia bisa perform. Dan saya percaya. Tapi sebelum saya mau bicara soal seorang namanya Pedro Acosta, karena perlu bicara soal orang Pedro Acosta, aku mau bicara sedikit, mau masuk sedikit di market pembalap atau potential pindahan dari pembalap. Karena kan tahun ini tahu hampir semua kontrak habis, dan ini paling penting bro. Apa yang paling beruntung bisa dibilang untuk Ducati? Kenapa bro saya bicara Ducati? Karena itu paling panas. Seatnya paling panas dan paling terbuka ada di Ducati. Kenapa saya bilang apa yang paling beruntung? Karena ada satu fakta. Fakta adalah bahwa Pecco Bagnaia punya kontrak sampai tahun 2026. Tapi siapa yang kita samperin? Siapa yang kita, atau Ducati, siapa yang mereka pilih? Itu penting loh, siapa ada di samping Pet. Penting sekali bro. Mendingan seorang Jorge Martin panas. Kalau Jorge Martin udah bilang, ini tahun terakhir saya di Pramac. Tahun depan saya harus dapat motor resmi atau ini. Kalau misalnya Jorge Martin jadi juara dunia, ya kemungkinan besar dia dapat seat itu. Tapi apakah untuk Pecco bagus atau tidak? Itu tanda tanya loh. Tanda tanya. Kenapa? Martin nggak peduli dengan Pecco. Martin kalau masuk dan harus dan pasti masuk di tim itu kalau juara dunia, karena nggak mungkin Ducati lepas nomor 1 dari fairingnya. Nggak mungkin bro. Masa nomor 1 pindah ke Honda misalnya? Nomor 1 di bawah loh. Iya. Nomor 1 di bawah. Yang bawa nomor 1 itu pembalapnya, bukan factory. Ya. Kalau kita taruh Bastian ini mungkin oke. Karena dia paling kalem. Ya sangat kalem. Kalau misalnya Jorge Martin nggak jadi juara dunia. Tapi kamu tahu Gigi Dell'Igna? Yang paling meledak adalah kalau seorang Marc Marquez itu jadi di Ducati. Dengan motor merah. Kenapa itu? Tapi itu sangat bahaya, sangat problem besar sekali, karena Pecco itu nggak mau ada. Mungkin kalau Jorge Martin nggak jadi juara dunia, pilihan paling bijaksana
Kalau nggak Enea Bastianini, karena Enea Bastianini bilang, aku di factory bike atau di factory bike. Karena dia lagi bicara sama Aprilia juga, sama KTM juga. Marco Bezzecchi. Paling benar itu. Kenapa? Best friend. Jadi, quiet. Tapi menurut saya, kalau Jorge Martin juara dunia, atau Marc Marquez bisa juara dunia, ini kita bilang di Itali kentang panas banget, susah dipegang. Selamat deh. Pokoknya yang pasti jelas itu bahwa Ducati itu pintar sekali dan nggak punya masalah pembalap. Kenapa? Karena tahun depan adalah satu pembalap yang udah tanda tangan sama Pramac, namanya Firmin Aldeguer, yang lakukan race yang luar biasa kemarin, yang udah dikontrak. Jadi adalah satu rookie lagi berpotensial seperti Pedro Acosta naik juga dan bikin kacau semua. Selamat deh. Oke. Pedro Acosta, bro. Pedro Acosta ini beda. Dan kita udah tahu ini. Kita tahu lah. Udah tahu bahwa dia beda. Ini bukan sesuatu yang kalau dia cepat sekali mengadaptasi diri dengan KTM atau dengan MotoGP, let's say lah, dengan MotoGP itu luar biasa karena langsung naik. Artinya apa itu? Anak ini pintar sekali. Dia belajar, dia mengerti, dan saya mau analisa apa yang dia bilang itu sesuatu yang benar-benar kita harus perhatikan karena kamu tahu ini orangnya pintar sekali. Seperti Mark bilang sesuatu. Ini adalah keberanian dari rookie yang bertalenta sekali. Rookie yang bertalenta sekali, apa yang dia lakukan? That's it, all or nothing. Dia kasih full 100%. Kalau kita bilang bahwa kita lihat di sprint race dan di main race, overtake-nya cuman di sprint cuman 2 antara Martin sama Mar, dan di main race antara Pecco sama Mar di mana dua-duanya jatuh. Yang bikin selain mereka yang lainnya di belakang yang lain. Dan kalau pula Viñales gak punya masalah, mungkin selesai Viñales kedua dan Bastianini ketiga. Kenapa? Karena susah sekali overtake kalau speednya udah di level tertinggi itu, karena kalau dekat ban depan panas, pressure naik, harus turun. Kalau Pedro nggak peduli, bro, karena dia adalah rookie yang berani sekali, yang mau sikat aja, nggak peduli naik ban depan itu naik pressure atau turun. Dan kemarin dia waktu sikat juga Marc Marquez dan sikat Pecco pertama kali, meskipun Pecco dia perlu lebih banyak waktu untuk sikat Pecco. Kenapa? Dia bilang, aku itu kalau sikat Mar dengan risiko karena udah blade break, tapi dia bisa tutup tikungannya sampai nggak lebar. Kalau saya overtake Pecco itu saya harus break lebih dalam lagi. Dan di situ motornya udah, aku kira jatuh atau apa atau lebar, tapi ternyata tidak. Itu adalah rookie yang berpotensial, rookie yang bertalenta, rookie yang nggak mikir, yang mau prestasi, mau cari prestasi. Aku ingat sekali waktu Jorge Lorenzo tahun pertama naik di MotoGP, bro. Apa yang terjadi? Ingat nggak 3 race pertama sampai dia langsung dapat pole position. Awalnya dua luar biasa. Dia itu kencang sekali. Dia masuk sikat terus di sini sana, dia kayak. Habis itu apa? Mudah-mudahan Pedro enggak, karena dia pintar. Sampai sekarang Pedro cuma jatuh 1 kali kalau saya salah loh. Dan di testing lagi. Bukan di jadi dia pintar banget ini anak. Tapi dia harus hati-hati. Dia harus hati-hati karena sooner or later MotoGP tahu sendiri, bro. Dia nggak forgive. Once you are down dengan kecepatan sangat tinggi dan segala macam, bisa bahaya. Tapi dia benar juga untuk coba dan ngambil risiko untuk selesai. Dia bilang apa? Waktu saya di belakang Pecco, karena saya nggak langsung bisa overtake, aku mau di belakang dia selama 1 atau 2 lap. Biasa guys, kalau di belakang pembalap yang lain, kalau di free practice atau di kualifikasi nggak mungkin bisa, karena biasanya dikasih tahu sama tim bahwa di follow oleh orang ini, di follow oleh ada jadinya yang di depan biasanya turunin throttle karena dia nggak mau kasih lihat riding style atau rahasia-rahasia sendiri. Tapi kalau di race gak ada pilihan. Kalau kamu di belakang, ya udah di belakang terus. Nggak mungkin harus turunin throttle kalau nggak di overtake. Dia bilang di situ saya belajar cara membawa motor Pecco. Dia luar biasa, beda dari pembalap yang lain karena cara dia pakai bodinya di atas motor
posisi bodinya dia datar moto beda sekali daripada pembalap yang lain. Dan kaki juga dia goyang-goyang dengan cara yang saya nggak pernah lihat di pembalap yang berbeda. Tapi saya lihat dengan goyangnya, dengan ganti posisi kaki kayak begitu, dia bisa keluar dari tikungan dengan akselerasi yang lebih bagus. Sampai saya ikutin cara dia membawa motor sama ikutin cara dia memainkan kaki. Itu crazy, bro. That's crazy. Pembalap di belakang rookie yang baru naik, dia liatin caranya dan dia mau imitasi caranya untuk lihat kalau ada kelebihan atau tidak. Habis dia selesai main, susut, dia overtake. Ini. Dan apa yang bikin saya kaget? Dia bilang ini, aku itu sudah di depan loh, waktu Mark dan Pecco jatuh. Aku sudah di depan. Artinya apa? I overtake 8 kali juara dunia dan 3 kali juara dunia. Ya, 11 juara dunia di overtake. Dan selain itu, dia bilang, aku menang dengan merah. Merah gas-gas. Ya. Itu apa? Itu pinter, itu marketing, bro. Dia marketing untuk gas-gas, dia marketing untuk KTM. Tapi orang di otak segitu, di sebudah itu, rookie itu udah naik, udah bicara kayak begitu. Ini otaknya jalan. Nah, aku nggak kaget, aku pernah wawancara ini jalan, ini bro. Beda. Ini anak beda. Makanya saya bilang. Tapi yang benar-benar nggak sopan itu dia overtake Miller dengan Binder senior dia. Nanti aku bicara soal itu. Waktu Mark di tahun 2013 jadi juara dunia, itu Mark itu umurnya 19 ya, mau ke 20. Kalau Pedro Acosta di situ sedikit lebih tua. Ya, Pedro Acosta di situ umur 8, bro. 8 tahun. Baru 8 tahun. Jadi sekarang ini Pedro Acosta langsung naik dan langsung perform kayak begini. Memang dia itu adalah masa depannya MotoGP. Kalau aku merasa istilahnya ya, dari era Rossi ke Marquez, itu ada 2 pembalap luar biasa, Stoner dengan Lorenzo. Iya. Ya kan? Nah, lalu dari Marquez kepada Acosta, aku merasa tuh ada pembalap luar biasa tetapi great but not good. Itu adalah Pecco dengan Quartararo. Ya, tapi not that pembalap, bukan yang kayak Rossi atau Duan dulu. Ya. Duan, Rossi, Mark. Ini Acosta. Jadi di antara Duhan kepada Rossi itu ada Biaggi, ada Crivier. Tapi beda. Ya, kelasnya beda. Iya. Ini kelasnya beda. Dan satu lagi, bro, jangan salah ya guys. Namanya gas-gas, motor merah gas-gas itu KTM 100%. Dan totally factory baik. Karena gas-gas dua-duanya factory. Dan satu lagi, kalau Pedro sendiri punya insinyur yang full, sama kayak factory team. Dan Pedro sendiri kalau kalian perhatikan kemarin dia di bagian belakang di tail belakang dia ada lebih banyak winglet lagi. Ada yang eksperimen lagi. Jadi Pedro ini total 100% under KTM. Dipegang begini nih ya. Dipegang begini guys. Nggak akan. Makanya saya bilang, siapa bilang bahwa tahun depan kalau kita Binder pasti karena udah punya kontrak. Miller mungkin bisa turun ke gas-gas. Mungkin kalau dia prestasi ya, dia harus prestasi. Pedro Acosta pasti langsung naik di factory team sama Binder, dan satunya lagi gas-gas. Tapi saya bilang kalau kalian bisa pikir bahwa Marc Marquez bisa pindah dari tim Gresini untuk ke gas-gas, menurut saya tidak sama sekali. Kenapa? Karena menurut saya tahun depan udah deal di Ducati bahwa mungkin nggak akan ada 8 motor lagi, karena nanti aku bicara kenapa. Yamaha jadi 4 dengan VR46. Jadinya di 6 motor itu dia akan bagi setiap tim 1 factory bike. Jadi kalau saya nggak salah di Pramac cuma 1 factory bike, dan di Gresini akan dikasih 1 factory bike khusus untuk Marc Marquez. Dan kemungkinan besar Marc tetap di Gresini dengan itu gosip. Itu gosip, tapi itu kenapa? Gosip yang benar. Bukan, tapi itu gosip yang benar, tetapi kenapa Federal Oil itu perpanjang 3 musim? Ya, itu gosip yang benar ya guys. Aku nggak bikin-bikin ini ya. Lihat aja kalau saya salah. Kalau mamanya salah, Carlo Merlini rambutnya keribong. yang saya cuma heran kemarin, banyak sekali orang komen bilang bahwa KTM berarti lebih bagus daripada ini. Karena Binder sama Miller kemarin nggak bisa melawan Pedro Acosta. No guys, kalian salah.
Brad Binder itu tetap wild dog. Brad Binder kemarin ada bad weekend, di mana di sprint race jatuh, di mana di main race dia selesai di posisi 4 ya kalau saya nggak salah ya. Yeah. Ya, jadi jangan pikir bahwa kalau Brad Binder kemarin kalah sama cara membawa motor Brad Binder itu beda, lebih bijaksana. Kalau ini kita bicara anak-anak yang baru naik, nothing to lose dan coba semuanya. Akhir tahun ini kita akan lihat kalau kalian dan Miller juga bagus kemarin. Ya bisa selesai di sprint race kelima, main race kelima. Jadi jangan langsung karena emang performa Pedro Acosta tapi bagus. Emang kita angkat topi, emang dia orang marketing, emang dia pinter sekali bicara, emang orang yang bikin kesalahan sedikit sekali. Tapi sebelum bilang bahwa Binder nggak ada apa-apanya, no. Pelan-pelan ya, oke. Okay, sekarang time to talk about Japanese bike. I have my little time, bro. My little time. Kita nggak bisa, tapi kemarin selain Mir atau Zarco, karena minimal mereka lumayan performs, bisa dapat poin lah. Musim lalu pole position. Enggak, ya ya lah, tapi di race ini motor totally different, bro. Berubah 360 derajat, itu motor beda. Jadi musim lalu di belakang, awal musim ini tapi lebih di belakang. Minimal Mir selesai di posisi 12, dapat poin. Minimal Zarco dapat 1 poin, posisi 5. Meskipun masih jauh sekali dari motor Eropa. Bongkar pasang masih banyak. Meskipun ini jalan untuk Honda akan sulit sekali dan perlu waktu, tapi minimal kelihatan sesuatu. Dan at least they fight. Yang saya masih heran, yang masih bingung itu adalah Marini. Karena dia performa benar-benar amburadul. Sama Taka kadang di depan. Ya Taka di free practice kadang. Tapi ya kalau Yamaha saya lihat Yamaha lebih bagus daripada bisa dibilang Yamaha lebih bagus daripada Honda karena minimal Rins sama Quartararo ada di depan ya. Oke, nggak di depan banget tapi mereka lagi kerja keras sekali untuk develop motornya dan saya yakin bisa lakukan itu sesudah Mugello mungkin karena mereka lagi kerja keras dan selain ini mungkin aku mau lihat nanti aku tunggu performa Rins di Amerika. Di mana adalah karena kita harus juga kasih sedikit waktu kepada Rins. Nomor satu karena kakinya kita lihat sendiri kemarin di pit di Qatar itu kakinya kecil guys, kakinya kecil banget sampai dia sebelah dan pincangnya masih setengah mati. Jadi kasihlah waktu sedikit. Kalau kita mau kasih waktu kepada Morbidelli, masa nggak kasih waktu pembalap sehebat Rins itu. Tapi gosip paling besar di paddock adalah bahwa tahun depan itu VR46 kayaknya jadi turunin 2 Yamaha. Dan kalau misalnya Fabio Quartararo nggak senang sebelum Le Mans dia harus ambil keputusan. Oke lah ya aku pindah ke Aprilia dengan duitnya lebih sedikit tapi masih bisa fight untuk championship atau tetap di Yamaha. Kalau dia pindah ke Honda nggak mungkin, ke TM juga enggak. Ya. Jadi saya rasa udah cukup MotoGP. Udah cukup lah MotoGP lah. Kita karena hari ini guys, aku banyak sekali sampai weekend kemarin aku nggak bisa keluar dari rumah ya gara-gara Moto2 sekarang. Moto2, Moto3 dan Superbike dan sedikit Super Sport dan Super Sport 300 saya cuman mau bilang bahwa Mahendra itu pembalap Indonesia dia lagi leading championship 28 poin sama dengan Buis tapi kemarin di race kedua selesai di 2 dia pokoknya fighting terus di depan untuk angkat bendera merah putih ya guys. Aku cuman mau ingetin itu. Moto2 kemarin itu menarik sekali Moto2 karena sekarang adalah semua tim harus mengerti sifatnya ban sama kayak di Moto3 juga ya. Dan kelihatan bahwa kemarin mereka step up lah, ada step upnya dibanding Qatar di mana kacau setupnya motornya banyak cepat habis. Kalau kemarin lumayan bagus performa, meskipun mereka harus menghitung dan memanage banyak dan itu sesuatu yang perlu banget
ada di Moto2. Kenapa? Kamu tahu sendiri di MotoGP manage ban itu penting banget, bro. Ya. Meskipun satu angka topi lagi ke Michelin karena level ban itu menurut saya dari kemarin juga di long race itu lumayan kencang loh, lap record dan mereka itu performnya luar biasa. Jadi kemarin itu finally seorang Lopez jatuh, Aldeguer start sedikit sebelumnya dan Canet menang race. Finally, Aaron Canet menang race. Oke lah Lopez jatuh. Oke lah Aldeguer dapat 2 long lap penalty. Tapi guys, ingat, Aaron Canet ini itu udah 5 tahun gak pernah menang. Gak pernah juara satu udah 5 tahun. Terakhir juara satu di tahun 2019 dengan Max Racing Team di Moto3. Ya, itu terakhir dia jadi juara satu. Jadi udah lewat 5 tahun dan dia sampai sekarang dari tahun 2020, 21, 23, 24, 4 tahun di Moto2, dia dapat 15 kali juara 2. Dan kadang-kadang itu dia nggak beruntung waktu dia leading jauh sekali. Kayak di Qatar. Dia jatuh atau dia sial atau apa. Kali ini dia beruntung sedikit, kita angkat topi juga karena dia memanage ban bagus banget. Dia itu selalu mengontrol ala Martin orang-orang di belakang dan terakhir dia push sampai jadi juara. Menurut saya Canet adalah salah satu pembalap yang bagus banget atau paling bagus di Moto2 dan pasti kita akan lihat Aaron Canet mungkin tahun depan juga. Siapa tahu gas-gas ambil menurut saya gas-gas itu akan ambil satu pembalap dari Moto2. Siapa tahu bisa jadi juga Aaron Canet kalau misalnya dia bisa perform karena Canet itu berpotensial sebetulnya bro untuk jadi juara dunia nomor 1 karena pengalamannya ada, nomor 2 karena speednya tuh nggak kalah sama yang lain. Jadi ya kita tunggu aja. Sayang sekali Lopez bisa back to back victory waktu di lap 13 dia jatuh dan dia tuh leading 0.4 dari Canet. Tapi itu adalah race. Ya udahlah. Kalau kamu dorong lebih daripada seharusnya ya terjadi kayak begitu. Aldeguer bikin kesalahan meskipun extraordinary bro. Karena dia habis long lap kedua dia selesai di posisi nomor 13. Dan kamu tahu sulit sekali di Moto2. Dia itu naik di Moto2 Dia naik sampai di posisi nomor selesai di P4. Dengan ban depan kelihatan banget udah habis banget. Bannya pasti udah habis dan dia nggak bisa lebih daripada itu. Ini adalah pembalap yang fenomenal. Ini adalah pembalap yang 4 race terakhir tahun lalu dia juara. Ini adalah pembalap yang udah tanda tangan kontrak dengan Pramac dan tahun depan ada di MotoGP. Jadi tahun ini adalah salah satu pembalap yang juga akan fight untuk championship ini bro. Karena itu pasti fight. Dan satu lagi Sergio Garcia bagus banget. Start juga dia harus maju di kualifikasi. Karena dia start dari P13 dan selesai P6. Race sebelumnya dari P18 ke 3. Dia harus ini. Ketiga Gonzales. Ya, aku mau bicara kedua nomor 1 karena sekarang second di championship Moto2 di nomor 2 itu adalah Joe Roberts. Selesai 6 di Qatar dan selesai 2 kemarin. Dan kamu tahu Joe Roberts itu perform sekali di US. Itu adalah track dia mengerti dan dia bagus banget. Joe Roberts itu tahun ini mudah-mudahan konsistensi ada di depan. Dia balik lagi ke tim Amerika dan di situ mungkin dia lebih terasa OnlyFans. Ya, dia lebih terasa di rumah dan siapa tahu mental karena dia speednya punya juga bro. Kemarin selesai di nomor 2 dengan race yang bagus banget dan nggak jauh dari Canet loh, nggak jauh sama sekali. Artinya kalau bisa kamu dapat pace itu dan speed itu berarti punya talenta ya. Dan nomor 3 kemarin menurut saya adalah pembalap yang fenomenal. Pembalap yang dapat pole position kemarin, pembalap di free practice selalu di depan, pembalap yang sampai Sito Pons. Sito Pons tahu kan tahun lalu terakhir di Moto2 kan. Pons Racing Team. Ya, Pons Racing Team. Dia bilang kalau saya masih dapat sponsor dan masih balap, aku mau ambil Manuel Gonzalez. Kenapa? Karena itu punya talenta yang luar biasa dan dia udah kasih lihat bahwa talenta dia luar biasa. Kemarin selesai P3 selalu fighting di depan, dapat pole position loh bro. Jangan salah, dia dapat pole position. Artinya apa? Waktu di kualifikasi pole position di depan siapa? Di depan Fermin Aldeguer. Ya guys, ya ini adalah pembalap Gresini ya by the way. Iya, pembalap Gresini juga. Oke. Moto3 langsung ya.
di Moto3. Apa yang kita... Holgado? Holgado, yes, kan? Holgado. Bang Pistolero Holgado. Holgado itu finally kita tahu bahwa tahun lalu Holgado sebetulnya adalah calon juara dunia. Dia start championship dengan menang terus dengan konsistensi yang luar biasa waktu di KTM Machiaggio. Tetapi nggak tahu kenapa habis itu dia punya beberapa celaka gara-gara jatuh bukan cedera, mental kena, dia udah gak bisa perform dan dia nggak bisa jadi juara dunia. Kalau tahun ini dengan tim gas-gas juga, menurut saya dia akan usahakan keras sekali untuk jadi juara dunia, bro. Karena di Qatar dia bisa kalah selesai di posisi 2, kalah di tikungan terakhir sama David Alonso. Di sana di mana dia belajar caranya mentutup tikungan terakhir, di mana kemarin juga fightnya dengan Rueda itu crazy, bro. Fightnya itu dengan antara Rueda, Ortola, Holgado dan David Alonso dari awal sampai terakhir itu, meskipun ada pembalap yang pilih ban yang berbeda seperti David Alonso, dia pilih soft. Makanya dia terakhir, dia nggak bisa fight di lap terakhir. Dia drop sampai posisi nomor 4 dan nggak bisa naik podium. Sama dengan, sebetulnya itu Rueda itu saya takut awal-awalnya. Karena kan Rueda 9 lap pertama dia coba kabur kan. Dia leading sendiri, kenapa? Dia pilih soft. Jadinya dia mendorong awal-awalnya untuk create gap. Tapi lama-lama ditangkap juga sama grupnya. Aku kira bahwa terakhir atau lap terakhir dia bisa banyak habis juga dia mundur. Tapi enggak, dia fight sampai last corner di mana dia kalah cuman tipis banget di straight sama Holgado. Rueda adalah sama David Alonso salah satu calon calon juara dunia tahun ini, karena jangan salah Rueda itu udah di tahun 2022 dia udah junior Moto3 Junior Champion, dan dia sekalian di tahun itu juga Rookies Cup Champion. Jadi di Moto3 seperti biasa aku saksikan race yang sangat menarik kemarin dan sangat bagus seperti biasa. Di posisi nomor 3 adalah Ivan Ortola. Adalah salah satunya yang fight juga all race, di mana nggak beruntung di race pertama di Qatar karena dia jatuh dengan race accident dengan Rueda ya. Tapi kali ini dia juga naik podium dan dia adalah salah satu contender. Pokoknya Moto3, Moto2, MotoGP adalah 3 championship tahun ini di mana kita nggak tahu siapa akan jadi juara dunia. Karena talenta banyak banget. Di Moto3 talenta banyak banget, di Moto2 talenta banyak banget, di MotoGP talenta banyak banget, bro. Jadi itu kalau cuman aku mau bicara sedikit, memang cuman berharap besar bahwa mungkin di tahun 2027 dengan peraturan baru aerodinamik bisa diminimalisasi, diatur sedikit supaya nggak begitu ekstrim. Di mana juga mungkin all shot device juga hilang, elektronik mungkin sedikit lebih ringan, dan cc-nya lebih kecil, di mana kita bisa nonton race dengan take dan overtake. Karena kemarin ada beberapa, tapi menurut saya kurang. Meskipun sangat menarik championship ini. Oke, guys, kita sekarang lanjut terakhir dengan Superbike dan Super Sport. Di mana, Superbike kemarin top banget, bro. Apalagi Super Pole Race. Itu take dan overtake. Nah, kalau kita bicara soal take dan overtake, Superbike lebih bagus. Itu guys, kalian harus nonton Superbike. Karena take dan overtake itu di dalam satu race itu, di Super Pole Race itu kemarin saya nggak tahu berapa kali antara Toprak, Bautista, Iannone, Bulega itu mereka take sampai sepokoknya dari lap 1 sampai lap terakhir itu menariknya setengah mati. Dan saya berharap, kenapa itu terjadi? Karena aerodinamik nggak ekstrem, bro. Karena nggak ada masalah pressure ban. Karena motor hampir semuanya sama, dan pembalap itu nothing to lose, all or nothing ya. Karena mereka nggak punya limit, technical limit. Bukan pembalap MotoGP nggak bisa lakukan itu, sangat bisa. Tapi
Kalau kamu lihat sendiri ya, MotoGP dibanding you ambil Ducatinya Alvaro Bautista dan kita ambil Ducatinya Pecco Bagnaia dan ditaruh di samping. Completely different. Dan Dorna juga mau bahwa ada perbedaan ini, bro. Untuk kasih lihat ke dunia, ini prototype. Ini adalah motor nggak ada satupun yang bisa beli dan cuma ada di MotoGP. Tapi prototipe ini udah terlalu ekstrem. Udah terlalu aneh. Di mana Superbike lebih manusiawi. Adalah motor lebih friendly. Ya kan? Tapi yang saya belajar kemarin dari race di Barcelona, di mana gripnya bisa dibilang nggak ada dibanding race sebelumnya. Apa yang saya belajar? Bahwa seorang Toprak, seorang Bautista, udah mulai ke depan. Balik di klasmen sementara balik lagi. Yang kita lagi tunggu, nanti aku bahas khusus adalah Johnny Rea dengan Yamaha. Belum ketemu dia apa setupnya atau confidence yang dia perlu untuk maju di depan. Tapi menurut saya sooner or later dia akan datang. Karena Locatelli sebetulnya selain di race 2 dia jatuh. Tapi di Super Pole Race dan di race di race kedua, di race utama dia selalu 5 besar. Jadi kalau masa Locatelli dengan Yamaha bisa di situ dan Johnny enggak, dia cuma harus ketemu formula supaya bisa perform di depan. Tapi yang satu saya mau bicara soal performa dari Toprak. Di mana di balapan motor dibanding Formula 1 misalnya, pembalap itu sangat penting. Kalau tahun lalu BMW itu bisa selesai, kalau selesai 10 besar itu udah adalah hasilnya yang luar biasa. Ini di race kedua Toprak kemarin udah menang di race 1. Dia menang Super Pole Race dan dia ketiga di race kedua. Itu tahu nggak bahwa Toprak gak pernah menang di Barcelona sebelumnya? Gak pernah juara 1, bro. Ini pertama kali dia juara 1 dengan BMW lagi, motor baru yang tahun lalu cuman masuk 10 besar, susah sekali. Artinya apa? Artinya adalah bahwa pembalap itu sangat penting. Karena Toprak itu talenta kita nggak bisa raguin loh ya. Ini adalah pembalap MotoGP loh. Kalau orang masih bilang sama saya bahwa Toprak nggak bisa perform di MotoGP, aku nggak percaya. Oke? Karena dia kelasnya bukan main. 1. Nomor 2, BMW ini kerja keras sekali, bro. Kamu tahu nggak Amerika itu punya tim dan punya orang dan insinyur sebesar di MotoGP? Aku kasih tahu ya. Ya karena BMW. No, aku kasih tahu. Mereka bergabung departemen dari mobil sama departemen motor digabungin dan semua part dari motor ini dari Superbike, semua part motor dari chassis, dari swing arm, dari engine, semua part mereka analisa sampai detail 1 by 1. Gabungin 2 tim ini, tim mobil, insinyur mobil sama tim motor. Digabungin dan dia analisa 1 persatu. Dan satu lagi yang dia lakukan, dia punya tim test dengan Sylvain Guintoli dan Bradley Smith. Dia punya pembalap di kelas ini, tim test untuk mendevelop terus motornya, untuk testing terus. Dan ini hasilnya kerja keras ini dari BMW adalah hasilnya yang kemarin Toprak dapat. Selain dia itu pembalap luar biasa karena meskipun Van der Mark di race 2 selesai di posisi 4, tapi sebelumnya itu di race 1 dan Super Pole Race di belakang sekali dan susah. Tapi di situ kelihatan bahwa Toprak punya kelebihan dan BMW. Kenapa BMW kerja keras ini sesuatu guys penting. Kenapa BMW kerja sekeras ini, bro? Karena udah jelas dan udah aku yakin, aku udah pernah bilang di tahun 2027 dengan regulasi yang baru BMW akan turun di MotoGP. Kamu tahu nggak kenapa BMW kecewa di Superbike? Karena ini bukan kejuaraan dunia. Karena balapan di luar Eropa cuma di Phillip Island, selain itu semuanya di dalam Eropa. Artinya apa? Ducati strong sekali jual motor di seluruh dunia, apalagi di Southeast Asia. Betul nggak? Betul.
itu BMW perlu dapat market juga karena dia punya motor luar biasa, GS sendiri, kamu tahu lah apa namanya produksi motor standar dari BMW, motor besar moge dari BMW itu bukan main, semuanya top class baik. Tapi mereka untuk create awareness, untuk kelihatan lebih lagi di dunia, perlu turun di championship di mana visibility itu besar. Lebih kelihatan. Nah, itu adalah di MotoGP. Jadi guys, mereka lagi siap diri untuk turun di MotoGP di tahun 2027. Dan saya gak surprise, bro. Aku mau bilang sesuatu yang sangat nakal sekarang ya. Siapa tahu kan sebetulnya itu peraturan 2027 udah siap. Siapa tahu Mr. Carmelo itu udah ngasih kisi-kisi kepada BMW. Ya karena sejauh ini hubungan BMW Motorsport dengan MotoGP sangat dekat. Dari safety car udah BMW. Iya betul. Satu lagi yang saya mau bicarakan soal Toprak kemarin di Super Pole Race. Di Super Pole Race Bautista last lap udah leading. Di belakang dia udah ada nempel sekali Toprak sama Bulega. Andrea Iannone dan Bulega. Fighting luar biasa. Dan Toprak lakukan sesuatu yang Valentino Rossi pernah lakukan di Barcelona waktu lap terakhir sama Jorge Lorenzo. Ingat gak bro? Di 2 tikungan terakhir di mana Rossi ambil keputusan untuk overtake Lorenzo di tikungan terakhir sebelum lurusnya, sebelum checker flag. Itu di sejarah MotoGP dibilangin bahwa di tikungan itu adalah overtake yang impossible. Karena dari tikungan 1 ke tikungan 2. Jadi 1 lurus sedikit terus 2. Nggak pernah ada satupun yang lakukan. Dan waktu Valentino Rossi lakukan itu dengan manuver yang sangat sempurna. Itu waktu tahun itu semuanya tuh meledak. Gara-gara Rossi sesuatu. Terus Toprak bilang, kalau Rossi lakukan itu, kenapa saya nggak bisa? Dia tuh nempel sekali di belakang Bautista dan di tikungan terakhir dia masuk. Cuman cara masuknya nggak sesempurna Rossi. Cara masuknya rada karena Bautista kasih space-nya sedikit banget dan Toprak masuk mendorong sedikit Bautista. Tapi nothing wrong with that ya. Itu namanya race. Tapi angkat topi karena Toprak itu lapar. Karena Toprak itu mau jadi kembali juara dunia tahun ini. Dan kalau membawa motor kayak begini dan performa dari BMW bisa kayak begini, ya Toprak kan bisa jadi juara dunia. Ya, satu lagi mau bicara soal Bautista. Kenapa bro? Bautista punya masalah dengan motor ini. Sejak dikasih beban itu dia nggak ketemu setupnya yang sempurna. Sampai dia marah-marah sama timnya Ducati sendiri bilang kalian harus kasih. Sampai Michele Pirro, guys harus tahu bahwa Michele Pirro sekarang ini tuh nggak mungkin bisa di wildcard lagi. Karena itu konsesi udah habis nggak ada dan jelas Ducati itu nggak boleh turun wildcard. Jadi Ducati panggilin khusus Michele Pirro untuk tes motor Bautista dengan beban 7 kilo itu untuk cari apa solusinya yang paling bagus. Dan ternyata finally dan kemarin Pirro ada loh. Kemarin Pirro ada dan finally di Barcelona Bautista bisa laku meskipun dia masih punya sedikit masalah di kualifikasi. Dia start dari P11 kalau saya nggak salah ya Bautista atau 15 saya lupa. Pokoknya dari belakang sekali di race 1 dia naik sampai posisi 3. Di Super Pole Race leading tapi last corner fights kalah. Iannone juga masuk dan Bautista selesai ketiga. Tapi apa yang terjadi di Super Pole Race? Kalau kamu selesai 9 posisi pertama adalah starting grid di race terakhir. Jadi Bautista bisa start dari posisi nomor 3 dan di main race Bautista keluar lagi. Aslinya keluar lagi. Confidence. Yang bikin saya ngeri apa? Bukan bawa motor perform. Bukan bawa Bautista perform, sebetulnya confidence dan cara Bautista membawa motor sama persis kayak tahun lalu. Dan kalau Bautista balik kayak begini, hati-hati karena Bulega itu mencoba. Bulega sebetulnya luar biasa kemarin. Di race pertama dia leading loh, dia sempat leading 5 sekon, 5 sekon. Tapi karena dia nggak punya pengalaman di Superbike, dia nggak bisa memanage ban. Lama-lama ditangkap sama Toprak, di overtake dan menang. Di race kedua dia mencoba di situ sama mereka supaya nggak habisin ban, tetapi tetap aja dia pengalamannya Alvaro nggak ada dan di lap terakhir Alvaro bikin gap dan menang.
Alvaro juga bahaya dan harus hati-hati. Dan satu lagi yang saya mau bicara soal Iannone, bro. Iannone itu sesudah 4 tahun itu kemarin juga di Super Pole Race selesai kedua, di main race race pertama selesai keempat, dan di race terakhir dia fighting untuk posisi 4-3, tapi dia jatuh di tikungan nomor 10. Dan tikungan nomor 10 ini tuh adalah tikungan yang sangat gak beruntung untuk Iannone. Kamu tahu kenapa? Di 2019 waktu di MotoGP dia dihantam habis, ditabrak sama Bradley Smith, dan di tahun 2016 di mana dia hantam dan tabrak Jorge Lorenzo di situ, tetap di situ. Jadi tikungan sangat sial. Tetapi aku senang sekali lihat Iannone balik lagi dengan perform, dan saya dengar gosip, bro. Dengar gosip dari paddock MotoGP, kemungkinan dia balik tahun depan ada. Ke tim mana? Di tim Pramac. Itu Dija sama Bezzecchi bagaimana itu? Kan Aldeguer udah ada. Ya. No, tim Pramac. Iya makanya. Aldeguer udah tanda tangan. Ya. Aldeguer akan ganti Martin. Ya. Karena Martin pasti udah. Martin nggak ada. Pasti keluar ya. Morbidelli kalau perform kayak begini udah. Ya udah. Oke. Campinotti sama Iannone temannya minta ampun. Mereka dekat banget. Yang punya Pramac siapa? Campinotti. Kalau tahun ini kalau Campinotti lihat Iannone performa kayak begini, kenapa enggak dibawa? Itu strategi marketing luar biasa. Kalau Iannone dengan performa bagus banget di Superbike, dengan langsung secepat itu sesudah 4 tahun dia nggak naik motor, bisa balik lagi ke MotoGP, emang nggak menarik. Dan dia nggak tua-tua banget lagi. Emang nggak menarik, guys. Hati-hati. Aku kasih satu lagi di sini. Dan ini aku bukan bikin-bikin ya. Ada gosip di paddock udah ada. Saya berharap terakhir bahwa Johnny bisa balik lagi, perform seperti biasa supaya kita mendapat di depan lagi trio Medusa. Trio apa itu, bro? Trio apa? Trio kuek-kuek. Ya trio kuek-kuek lah 3 itu. Udah berapa musim kan? Terakhir karena aku udah nggak ada suara lagi, guys. Oke. Terakhir, Super Sport. Aku nikmati sekali juga kemarin. Finally, Huertas dengan tim Aruba. Adrian bisa jadi juara di race pertama. Dia dari awal, dia start sampai selesai, dia leading dan menang. Dengan fight yang luar biasa juga di belakang antara Schrotter, Manzi, dan Mayas, tapi Mayas jatuh juga di race 1, tetapi finally Manzi dan Schrotter on the podium. Di race kedua juga adalah bisa dibilang sprint race, karena waktu start pertama itu adalah Bezzecchi, pembalap itu jatuh dan kelihatannya parah banget karena sangat ngeri lihatnya, tapi ternyata dia cuman ada beberapa bruises. Apa namanya, memar di badan semua, tapi nggak ada yang rusak, semuanya aman. Tapi mereka harus restart ulang, sprint race 6 lap, fightnya antara juga Manzi sama Maya dan Montella itu fantastis, dan Manzi itu is always Manzi, bro. Yang satunya yang saya bisa bilang yang kemarin yang bikin saya sangat menarik lihatnya adalah bahwa finally motor Jepang nggak terlalu jauh dari motor Eropa, di mana biasa di race pertama berdominasi dengan Ducati dan MV Agusta, meskipun bisa kenceng ya. Kamu bisa kenceng ya. Meskipun di race 2 nggak berdominasi total, tapi MV Agusta sama Ducati tetap di podium, tapi paling minimal Yamaha atau motor Jepang, Maya dan Manzi bisa menang race 2 di depan. Dan sekarang Montella selesai leader championship, selesai 2 race di posisi nomor 4. Sekarang yang leading championship Montella dengan 76 nilai, kedua Schrotter 72. Ini 72, Manzi 65 dan Caricasulo 44. Sangat terbuka, sangat menarik. Guys, kalau ada kesempatan untuk nonton Superbike sama Super Sport, nonton, karena itu adalah pure fun. Kalau penggemar motor dan balapan motor itu nonton aja Superbike, guys. Ini cuma gubrak-gabruk aja Superbike sama Super Sport. Enggak. Di kelas sementara Super Sport 300 adalah Iglesias dengan 28 poin dan Adi Mahendra dengan 28 poin.
Oke nih baru mulai, tetapi at least bendera Indonesia ada di Supersport ada. Saya ingatin kalau nggak bisa dimarahin sama orang di rumah. Oke. Kamu mau sampaikan sesuatu? Mungkin? Karena aku capek hari ini. Nggak ada. Aku ada syuting lagi. Jadi sudah dulu sampai sekarang dan jangan lupa ikutin program Beduk Ramadan dari berat ini ada isinya. Ini kan beda dari tadi kosong. Iya. Beduk Ramadan dari Federal Oil. Caranya cek Instagram Federal Oil dan kamu bisa menang, bisa nonton di Mandalika. Kalau beruntung bisa ketemu Marcus Brother, kalau nggak beruntung cuman ketemunya saya sama Matteo. Apa boleh buat? Oke, dan kita ucapin sudah mau lebaran ya? Yes. Oke. Minal aidin wal faizin, kalau mau mudik hati-hati, jangan lupa kalau mau ngirim THR ke saya terima dengan sangat. Oke, kita ketemu lagi GP Amerika. Ciao. Ciao. Bye.